Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was shaimin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha qalu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahu alazim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita keluar dari bulan Ramadan yang insya Allah tinggal 12 hari lagi kita akan selesai di bulan Ramadan. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan ini kita tidak diampuni dosa kita. Jangan sampai keluar dari Ramadan ini kita tidak mendapatkan surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang ada 3 kunci surga. Jadi ada 3 kunci surga yang harus kita tahu, dan setelah kita tahu maka harus kita pastikan bahwa kita memiliki ketiganya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja ketiga yang dimaksud? Yang pertama adalah la ilaha illallah. Kita sering dengar bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa seperti apapun kita, kalau seandainya kita tidak memiliki tauhid yang benar, maka kita tidak akan masuk surga. Jadi walaupun amal-amal kita, walaupun ibadah-ibadah kita, walaupun bakti kita, walaupun pemberian kita kepada orang lain misalnya begitu banyak, begitu melimpah, akan tetapi kalau kita tidak memiliki tauhid, maka itu bisa sia-sia. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki amal yang banyak tetapi tidak memiliki iman ini tidak ada gunanya. Maka ketika berbicara tentang ayat puasa misalnya, Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyampaikan wahai orang-orang beriman? Kenapa Allah tidak menyampaikan wahai manusia, diwajibkan atas kalian berpuasa, tapi Allah menyampaikan wahai orang-orang yang beriman? Karena puasa itu tidak ada gunanya kalau tidak beriman. Puasa itu hanya diwajibkan bagi seorang yang beriman, dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Misalnya Quran surat An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang kafir itu amalnya bagaikan fata morgana. Jadi fata morgana itu kelihatan bagus, kelihatan banyak, akan tetapi ketika dideketin, ketika disamperin tidak ada apa-apanya. Jadi walaupun misalnya memberi orang miskin banyak, misalnya memberi bantuan banyak, akan tetapi tidak punya iman, seperti itu. Atau ayat Al-Furqan, Quran surat Al-Furqan menyatakan bahwa wa qaddimu li ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura.
Nanti di akhirat itu orang-orang yang tidak beriman, amal-amalnya dikumpulin, amal-amalnya dipresentasikan, amal-amalnya ditunjukkan, kemudian Allah jadikan amal-amalnya itu seperti debu yang berterbang. Artinya amal-amalnya tidak ada gunanya. Oleh karena itu maka ada hadis yang luar biasa, man kana fi qalbihi min qala dzarratin minal iman yadkhulul jannah. Siapa yang di hatinya punya iman walaupun sedikit, maka dia akan masuk surga. Itu adalah kunci surga yang pertama. Kunci surga yang kedua, sebagaimana dalam sebuah hadis, innalikulli syai'in miftahan wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Kunci kedua adalah bahwa kunci surga itu adalah cinta kepada orang-orang miskin dan cinta kepada orang-orang fakir. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada orang miskin, cinta kepada orang fakir itu tentu berbeda dengan cinta kepada istri kita. Yang dimaksud cinta kepada fakir dan miskin adalah senantiasa membantu mereka. Jadi kalau seandainya kita membantu mereka, maka insya Allah itu adalah bagian daripada kunci surga. Maka di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ini ada satu kewajiban namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat badan yang diwajibkan kepada setiap muslim, dan itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada orang miskin, bahwa kita cinta kepada orang-orang fakir. Gitu ya. Jadi di akhir Ramadan ini atau di bulan Ramadan ini, maka seyogianya kita melaksanakan ibadah zakat fitri. Syukur-syukur bisa ibadah zakat mal ya. Zakat mal ini memang seringkali dilupakan. Menurut penelitian bahwa di antara rukun Islam yang 5 itu yang paling lemah itu adalah zakat. Yang paling lemah adalah zakat. Mudah-mudahan kita diingatkan. Yang paling lemah adalah zakat, yang dimaksud adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Bukan zakat fitri. Kalau zakat fitri insya Allah 99 mungkin hampir 100% umat Islam melaksanakan zakat fitri. Khatib sering merenung bahwa ketika di kampung orang-orang yang kerjanya kuli, tidak punya sawah, kalau zakat fitri alhamdulillah bisa semua, bisa melaksanakan semua. Nah, mudah-mudahan nanti zakat mal juga di berbagai masjid, termasuk di Masjid Al-Jumhur, kita buktikan bahwa zakat ini begitu semarak. Kalau bisa seperti yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, dana zakat itu kebanyakan. Dana zakat itu penuh, sampai-sampai kesulitan nyari orang yang mau nerima zakat. Jadi berbicara tentang zakat itu adalah bukan hanya tentang zakatnya, tapi kesadarannya. Jadi orang-orang di masa itu malu kalau nerima zakat. Enak aja saya disebut orang miskin, enak aja saya disebut orang fakir, masa nerima zakat. Di zaman itu sangat luar biasa. Orang sangat terpandang, orang sangat merasa terhormat kalau mampu berzakat. Luar biasa ini. Itu sebagai apa? Sebagai bukti cinta kita kepada orang miskin, sebagai bukti cinta kita kepada orang fakir. Kenapa cinta kepada orang miskin, orang fakir itu merupakan kunci daripada surga? Karena hubbul masakin aslu al-hub. Aslu al-hub fillahi ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, mencintai orang miskin itu adalah akar dari cinta kepada Allah. Jadi kalau tidak cinta kepada orang miskin, orang fakir, kira-kira tidak mau berzakat padahal sudah nisab, maka jangan pura-pura cinta Allah, kira-kira begitu ya. Jangan pura-pura cinta Allah, karena hubbul masakin aslul hubb fillahi ta'ala. Kenapa? Li'anal masakin laisa indahu minad dunya ma yujibu mahabbatahum li ajli. Karena orang-orang miskin itu, tentu orang miskin yang beriman ya, tidak ada di dalam hatinya selain kesempatan untuk mencintai Allah. Tidak ada kesempatan untuk cinta dunia. Mau cinta dunia, orang tidak punya apa-apa.
Fala yuhibbuna illallah illa lillahi azza wa jalla. Maka mereka tidak cinta kecuali karena Allah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbul masakin. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita terapkan sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit belajarlah untuk mencintai orang-orang miskin, belajarlah untuk mencintai orang-orang fakir. Kunci surga yang ketiga, wasabirin, orang-orang yang sabar. Ini adalah kunci yang ketiga. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan diri. Sabar itu menahan diri pertama dalam melaksanakan kewajiban. Sabar dalam melaksanakan zakat, sabar dalam puasa, sabar dalam sholat, sabar dalam haji. Itu juga adalah sabar. Yang kedua, sabar dalam menghindari dari maksiat-maksiat. Padahal ada kesempatan maksiat kita hindari, itu namanya sabar. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, di antara 3 jenis sabar, sesungguhnya sabar yang paling berat adalah sabar menghindari maksiat. Sabar yang terberat kedua adalah sabar dalam menjalankan kewajiban. Sabar yang paling rendah, kata hadis, sebetulnya adalah sabar menghadapi berbagai cobaan hidup. Walaupun yang ketiga pun sebetulnya berat, tetapi kata Allah, menjalankan kewajiban dan meninggalkan maksiat itu adalah sungguh sabar yang lebih berat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, wahum julasa'ullah yaumal qiyamah. Kata Allah lewat hadis Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang akan dipilih Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang bertemu dengan Allah, yang duduk bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar di surga itu nanti adalah nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ini Ramadan betul-betul menjadi tarbiyah, pendidikan, menjadi kesempatan untuk kita senantiasa mendapatkan 3 kunci ini, 3 kunci surga. Yang pertama adalah la ilaha illallah, yang kedua mencintai fakir dan miskin. Kalau fakir itu mereka yang tidak punya apa-apa sama sekali, kalau miskin itu adalah mereka yang punya tetapi tidak cukup. Dan yang ketiga adalah mereka yang senantiasa sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna min lisani ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقوا بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة القرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وآتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Jangan lupa subscribe, like, and share.